Dunia One Piece sekarang semakin asik dan semakin edan, bahkan luar biasa mangkang. Bagaimana tidak edan, sekarang kapten kita harus menghadapi 5 abah tua bangka yang sedikit bau tanah. Kelima abah tersebut datang ke Pulau Egghead dengan kekuatan si Abah Saturn sebagai pemanggilnya. Karena memang diketahui yang datang duluan ke pulau tersebut adalah si Abah Saturn. Yang sangat menarik dari semua ini adalah perubahan Gorosei. Kelima abah tersebut memiliki wujud monster yang sangatlah luar biasa besar, sudah mencapai tahap awakening. Di sini saya tidak akan membahas chapter terbaru, melainkan akan membahas apa jadinya jika Luffy ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah tetapi dalam posisi yang sekarang yang sudah mencapai tahap awakening. Begitupun dengan si Abah Gorosei. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, cara menangkap Luffy dalam mode yang sangat sulit, yaitu Gear 5. Dalam mode ini sangat sulit sekali menangkap kapten kita. Meskipun Gorosei sudah mencapai tahap awakening, tetapi bukan hal mudah untuk mengalahkan Luffy. Cara hal yang cukup masuk akal untuk menangkap orang kuat adalah memanfaatkan hati dari target atau dengan cara licik, yaitu dengan menangkap kawan atau rekan dalam satu kapalnya. Kita tahu bahwa sekarang sedang disiarkan bahwa ada kejadian besar di Pulau Egghead. Gorosei tidak ingin dunia tahu soal apa yang terjadi dan siaran apa yang dilakukan oleh si Abah Vegapunk. Kita melihat bahwa Saturn mencari Yolk agar siaran tersebut dihentikan. Dalam pemikiran saya, untuk apa juga menghentikan siaran karena kejadian tersebut sudah tersebar kemana-mana. Contohnya pasukan revolusi dan kesatria Elbap yang sudah mengetahui perihal tersebut. Jika saya menjadi Gorosei, saya akan menangkap rekan Luffy seperti Nami, Chopper, Jinbei, Franky, Usopp dan sebagainya. Di sisi lain, 2 atau 3 orang Gorosei melawan Luffy untuk menyibukkan bersama Zoro ataupun Sanji. Sisa dari Gorosei harus menangkap target. Di sini, jika target sudah tertangkap, jaminan hidupnya adalah Luffy itu sendiri. Gorosei seharusnya sudah siap dengan segala risiko yang terjadi, entah tersebar ke penjuru dunia ataupun tidak. Yang jelas semua ini harus difokuskan untuk menangkap Luffy dan menukarkannya dengan Robin, Usopp, Nami, dan yang lainnya yang lemah aja ya. Jika 2 Gorosei menangkap mereka, saya yakin akan bisa dilakukan. Orang-orang dalam bajak laut Mugiwara dikhususkan yang lemah bisa ditangkap hanya dengan haki raja atau Housoku haki tingkat tinggi untuk membatasi pergerakan mereka. Mari kita berandai-andai, anggap saja Nami, Chopper, Usopp, dan Franky sudah tertangkap dan diminta Luffy menyerahkan dirinya. Kemungkinan besar Luffy menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh Gorosei demi keselamatan mereka. Jika sudah, Gorosei harus membawa Luffy ke hadapan Im Sama atau langsung dibawa ke alun-alun Marine atau Marineford untuk dieksekusi. Karena ketika ditangkap, Luffy harus memakai borgol batu laut di tempat tersebut. Jika benar Gorosei bisa melakukan teleportasi, maka semua ini bisa berjalan dengan cepat dan akurat. Lantas, hal apa yang akan terjadi jika benar Luffy dieksekusi berdasarkan kekuatan dan sejumlah informasi yang sudah didapatkan hingga saat ini? Yang pertama, kita akan melihat para kru bajak laut Mugiwara akan kembali ke Pulau Wano dan akan memberikan informasi perihal penangkapan Luffy. Warga Wano khususnya Momonosuke dan Yamato akan kaget mendengar hal tersebut dan akan ikut bersama kru Luffy seperti Sanji dan Zoro. Bahkan bukan hanya si Momo atau Neng Yamato saja yang akan hadir, besar kemungkinan para pasukan dari ninja Pulau Wano pun akan ikut hadir dalam penyelamatan Luffy. Kemudian yang berikutnya adalah informasi besar akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Pembawa berita yaitu Mamang Morgan. Mamang Morgan adalah orang yang cukup berbahaya dalam menyebarkan informasi terkini. Bahkan Mamang Morgan juga kemarin sempat tahu bahwa ada kejadian besar Raja Kobra Maut alias tewas di hadapan Sabo di Kastil Pangea. Dengan tersebarnya informasi oleh Mamang Morgan, maka dunia akan mengetahui soal penangkapan Luffy. Info ini akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang sangat kaget atas penangkapan Luffy di sini yang utama adalah pasukan revolusi yaitu Mamang Dragon kemudian Akagami no Sang. Jika memang Nika sudah ditangkap dan bahaya jika dibiarkan, maka di sini mau tidak mau Mamang Dragon harus memulai perang besar tersebut. Mamang Dragon akan mengatur strategi dengan rinci dalam penyerangan beserta beberapa negara yang di bawah naungan benderanya. Dragon akan sangat serius jika hal tersebut terjadi, karena penangkapan Nika oleh Gorosei secara langsung tidak bisa dianggap remeh dan harus bergerak dengan cepat. Pasukan revolusi dan beberapa negara akan segera pergi ke tempat pengeksekusian Luffy. Bayangkan betapa edannya dan luar biasanya jika ini terjadi. Beberapa ratus ribu orang akan bertempur yang dibawa oleh Dragon untuk menyelamatkan Luffy. Perang besar-besaran dan edan-edanan akan terjadi luar biasa melibatkan negara besar dan beberapa kerajaan dengan serius. Kemudian soal Akagami no Sang yang akan sangat kaget tentang penangkapan tersebut. Akagami akan langsung bergerak dengan cepat tanpa basa-basi busuk. Akagami juga akan mengerahkan armada besarnya ke tempat pengeksekusian Luffy. Beberapa negara harus diperintahkan untuk hadir dan ikut serta dalam misi penyelamatan Luffy. Karena di sini Akagami sadar satu-satunya harapan dalam 800 tahun dalam bahaya. Akagami adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas keselamatan Luffy sebelum menyelesaikan apa yang belum diselesaikan oleh Roger. Maka dengan semangat
juang tinggi layaknya mengingat hutang ke Bank BRI, Akagami no Sang akan menyuruh Ras Elbap pergi langsung dan bersiap untuk bertarung bahkan perang besar-besaran. Karena di sini Akagami sadar sama seperti dragon yang mereka lawan adalah Gorosei secara langsung. Kita harus mengingat bahwa Akagami no Sang disebut sebagai bos besar yang memiliki 100.000 pasukan yang bisa dikendalikan atau diperintahkan dengan mudah. Pasukan tersebut memiliki loyalitas kepada Akagami karena berlindung dari kejamnya dunia. Jangankan untuk berperang mengorbankan nyawa sekalipun, mereka akan melakukannya dengan senang hati jika Akagami no Sang memberikan sebuah perintah atau misi. Bayangkan jika tempat eksekusi Luffy dipenuhi oleh Ras Elbap. Perang Marineford saja sudah melibatkan satu bajak laut besar yaitu si Aba Shirohige sudah separah dan sudah seedan itu, bagaimana jika melibatkan beberapa kerajaan atau negara? Yang berikutnya adalah Crossguil. Tidak mungkin sekelas Crossguil atau lebih tepatnya Kapten Buggy tidak terlibat dengan insiden yang sebesar ini. Otak atau dalang dari semua ini adalah Crocodile. Croco akan bergabung untuk melawan pemerintah sekaligus menghancurkannya. Karena satu-satunya hambatan dalam menciptakan negara utopia atau cita-cita Croco adalah pemerintah dunia. Insiden ini bisa saja dimanfaatkan oleh Croco dalam misi atau cita-citanya. Jika pemerintah kalah, Croco akan dengan bebas membangun hal apa saja yang dia inginkan dengan mudah tanpa hambatan. Kemudian keterkaitan yang berikutnya adalah dengan Takanome Mihawk. Kita akan melihat Mihawk bertarung dengan sangatlah luar biasa edan melawan pemerintah karena tujuan Mihawk akan sama dengan Crocodile. Selain Mihawk juga terlibat dalam perang tersebut karena ada Akagami no Sang juga. Maka saya yakin bahwa Mihawk akan terlibat dengan perang atau misi penyelamatan Luffy. Jika Akagami no Sang menyelamatkan Luffy, maka di sini organisasi Crossguil akan menghancurkan pemerintah dunia bersama-sama. Yang berikutnya tidak lain dan tidak bukan adalah si manusia durhaka penghuni kerak neraka, siapa lagi jika bukan si goreng patut Kurohige. Kurohige akan berpartisipasi dalam insiden tersebut dan mengambil sebuah keuntungan. Meskipun Kurohige tidak mau bekerja sama, tetapi untuk kali ini saya berpikir bahwa Kuro akan setuju jika yang diutamakan menghancurkan pemerintah dunia. Tetapi saya berpikir jika pasca perang atau perang ini dimenangkan dan pemerintah kalah, Kuro akan meminta suatu hal yang sangat besar dan tidak masuk akal. Permintaan Kuro akan ditentang oleh pasukan revolusi, Akagami dan Crossguil bahkan yang lainnya. Maka potensi pasca perang melawan pemerintah adalah perang kembali melawan bajak laut Kurohige. Tetapi Kuro tidak akan melawan karena yang dilawan bukanlah hal kecil. Dan Kuro sadar jika mereka melawan akan kalah sama seperti pemerintah. Setidaknya Kuro dapat bergerak bebas jika tanpa adanya pemerintah dunia layaknya Crossguil. Yang berikutnya adalah kubu dari pemerintah yaitu Ksatria Suci. Kelompok ini terlihat dalam siluet berjumlah 9 orang dan pemimpinnya adalah Saint Pigerland Garling. Belum diketahui potensi dari Mamang Garling seperti apa, tetapi jika kita perhatikan bahwa Ksatria Suci adalah andalan pemerintah, maka kekuatannya akan sekelas Fleet atau para admiral. Mamang Dragon juga berkata jika Ksatria Suci ini sudah muncul maka perang akan segera dimulai. Ini menandakan bahwa Ksatria Suci sudah memiliki kekuatan yang sangat besar dan patut diwaspadai oleh Mamang Dragon. Yang berikutnya adalah pasukan dari Sword itu sendiri. Penyerangan akan datang dari dalam Marine itu sendiri sebagai pengkhianat. Akan banyak sekali pertumpahan kopi kapal api jika ini terjadi. Kawan bisa menjadi lawan di tempat yang sama dalam insiden besar tersebut. Di sini juga kita melupakan si Abah Gap. Nasib si Abah Gap jika Kuro beserta seluruh krunya hadir, maka potensi Gap bebas akan sangat besar. Dan bisa saja Gap akan hadir dan datang dalam misi penyelamatan Luffy. Pasukan Luffy juga dikatakan berjumlah 50.000 orang yang siap bergerak. Maka jika kita memperhatikan beberapa negara atau kerajaan ditambah dengan pasukan Luffy kemudian aliansi Akagami, Crossguil dan sebagainya, maka tempat tersebut akan menjadi porak-poranda dan sangat mengerikan dan luar biasa edan. Pemerintah dunia khususnya Marine akan hancur tanpa sisa dan yang terakhir adalah 5 Aba Gorosei akan kembali hadir dan bertarung kembali bahkan beserta Im Sama. Gorosei akan mengamuk sejadi-jadinya dan sangatlah luar biasa edan dengan mode awakening. Karena yang Gorosei lawan bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah Yonko beserta aliansinya dan pasukan revolusi Dragon sebagai pemimpinnya beserta kerajaan dan negara-negara yang akan ikut berperang. Maka saya cukup yakin kehancuran atau perang terbesar di dunia akan sangat mengerikan. Beberapa hal yang saya sampaikan tersebut hanyalah sedikit dari apa yang akan terjadi dan akan jauh lebih besar dan luar biasa edan lagi jika merinci hal apa saja yang akan berpotensi terjadi. Karena banyak sekali yang tidak bisa saya sampaikan akibat terlalu banyak beberapa pihak yang terlibat. Jadi gimana menurut kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas.
Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Di sini teh saya berpikir atau memperhatikan beberapa konten yang kemarin yang sudah saya bacakan dan sangat menarik juga gitu. Kalau misalkan dibahas lagi berdasarkan kekuatan yang sudah didapatkan atau informasi yang sudah didapatkan juga gitu. Sangat menarik kalau misalkan si Luffy ini ditangkap tapi perangnya berdasarkan informasi atau kekuatan yang sudah didapatkan, terutamanya mah kelima Abah Gorosei gitu ya. Sangat menarik gitu. Dan yang pertama teh yang tidak kesebutkan dalam skrip gitu ya. Yang pertama adalah si Kaido ini akan datang. Saya tuh berpikir bahwa si Kaido ini tidak tewas gitu ya, tidak ada informasi bahwa si Kaido ini sudah tewas. Hanya diinformasikan bahwa si Kaido ini digujubar karena lautan magma aja di perut bumi setelah dihajar sama Bajrangan aja gitu. Nggak ada konfirmasi bahwa si Kaido ini sudah tewas. Dan saya berpikir mungkin si Kaido ini tidak akan tewas karena orang sekuat dan si Kaido tidak akan tewas hanya tertimbun dalam lautan magma gitu. Saya berpikir seperti itu gitu. Yang kedua adalah sisa bajak laut dari Shirohige seperti si Marco dan yang lain-lainnya. Saya berpikir kalau misalkan si bajak laut sisa dari si Shirohige ini juga akan ikut membantu gitu. Terutama si Marco ya, si Marco mau udah jelas pasti datang. Kemarin juga di Wano kan si Marco kan datang. Tapi mungkin yang lainnya datang atau enggak gitu. Tapi menurut saya mah kalau misalkan si Marco-nya bergerak atau mengajak atau merekrut sisa bajak laut si Shirohige ini, mungkin sisa bajak laut Shirohige ini kan ikut serta atau ikut hadir menyelamatkan si Luffy gitu ya, mungkin gitunya. Dan yang ketiga adalah bajak laut Big Mom atau sisa bajak laut Big Mom yang respect seperti Katakuri. Sini saya mikir bahwa si Katakuri ini juga ikut hadir dalam menyelamatkan atau misi penyelamatan si Luffy. Karena si Katakuri ini meskipun musuh tapi respect terhadap si Luffy dan si Luffy juga respect itu kepada si Katakuri. Mungkin bisa aja hadir dan beberapa bajak laut atau sisa bajak laut Big Mom ini seperti yang lainnya. Tetapi dalam informasi yang kemarin bahwa si Carrot Cracker ini sudah ditangkap itu sama si Aokiji. Kan nggak akan nyambung gitu karena ini mah kan berandai-andai kalau yang di ceritanya mah memang sudah ditangkap, tapi bisa aja gitu sisa bajak laut dari Big Mom ini terutama si Katakuri akan hadir gitu. Yang berikutnya adalah Zoro dan Sanji akan mengamuk sampai titik darah penghabisan. Saya berpikir mungkin si Zoro dan si Sanji ini bakal edan-edanannya melebihi pertarungan melawan si Queen atau si si King gitu kemarin gitu. Kan habis-habisan kemarin juga, mungkin sekarang bakal lebih edan gitu. Dan akan ditampilkan juga si Zoro ini akan melawan si Gorosei botak meureun gitu nya, ngelawan si Gorosei botak akan sangat menarik gitu menurut saya. Tapi sekarang di Pulau Egghead juga belum sampai situ gitu ya. Tapi saya cukup penasaran gitu kalau si Zoro ini ngelawan si Gorosei botak atau si Pinas Juro lah, apalah Pinas Juro gitu si botak eta. Sangat menarik gitu si Zoro akan anjing bebeakan edan pokoknya. Yang berikutnya adalah sisa bajak laut Roger karena mereka mengetahui Luffy adalah Nika. Karena di pulau terakhir mungkin sedikit informasi soal Nika ini akan hadir gitu, bukan di era Roger tapi 20 tahun ke depan. Mungkin sisa-sisa bajak lautnya mengetahui, tapi orang-orang yang kuat aja ya, seperti siapa yang namanya yang waktu kemarin perang melawan si bajak laut Shirohige teh. Pokoknya yang intinya malah si Skopper Gaban akan ikut hadir. Nggak mungkin gitu orang sekuat si Skopper Gaban cuman diam aja dan menunggu hasil akhir sama si Rayleigh gitu. Si Rayleigh juga akan ikut hadir menyelamatkan si Luffy beserta Skopper Gaban. Mungkin saya berpikir bahwa Oda Sensei tidak akan membuang karakter sebagus dan sehebat si Skopper Gaban gitu. Ini kan karakter besar, nggak akan mungkin dibuang gitu. Karena si Crocodile juga karakter lama yang tidak begitu kuat, di-up lagi sama Oda Sensei hingga sekarang menjadi dalang di balik Yonko Bagi gitu ya, sangat menarik. Yang berikutnya adalah Doflamingo, Lau dan Kid. Di sini saya berpikir bahwa si Doflamingo ini juga akan berperan penting gitu ke depannya. Sekarang kan cuman ada di penjara, tetapi kalau misalkan ke depannya si Doflamingo ini akan menjadi peran penting, memiliki peran yang cukup berpengaruh ke jalan cerita gitu. Gak akan mungkin karena si Doflamingo ini juga mengetahui harta karun di Marijoa kan tidak disebutkan juga. Dan si Doflamingo ini juga akan menyerang pemerintah dunia karena nyeri hatinya si Doflamingo ini udah ngehajar keluarganya dan minta diangkat lagi ke Celestial Dragonnya atau menjadi kaum naga langitnya, tapi tidak di ACC sama Gorosei-nya. Meureun didinya nyeri hati, meureunnya geus mending dihancurkeun sakalian meureun gitu nya. Yang berikutnya Lau dan Kid.
Nah, di sini teh informasi terbaru bahwa si Lau sama si Kid ini kan sudah dihancurkan. Si Lau dihancurkan sama si Kurohige, si Kid dihancurkan sama si Akagami gitu. Tetapi di sini teh yang akan cukup berbeda adalah Kid beserta yang lainnya atau si Killer dan yang lainnya akan ikut serta menyelamatkan si Luffy meskipun ada si Akagami gitu. Karena memang di sini respect dari si Kid ini cukup luar biasa gitu. Begitupun dengan si Lau gitu. Meskipun ada si Kurohige juga akan sadar gitu, tidak akan melawan si Lau atau menghajar si Lau lagi karena banyak sekali orang-orang kuat yang terlibat dalam perang tersebut gitu. Yang berikutnya adalah si Boa Hancock ya. Di sini tuh si Boa Hancock tidak mungkin tidak hadir gitunya. Ayang Beb disiksa atau dieksekusi gitu sama pemerintah. Tidak akan mungkin gitu si Hancock ini cuman berdiam diri saja gitu dan akan berperan penting juga dalam penyelamatan si Luffy atau dalam insiden eksekusi Luffy ini gitu. Sebenarnya masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan dan masih banyak juga yang tidak bisa saya ketik atau bacakan karena perang terbesar tersebut kalau pakai chapter akan mungkin hampir 100 chapter gitu ya. Kalau nyeritain apa saja yang akan terjadi, si Sabo juga tidak disebutkan ya tadi. Terus Bartolomeo dan yang lain-lain tidak disebutkan gitu. Apa yang akan terjadi dengan negara Alabasta atau ras yang di bulan, ras Ming, suku Ming, ras di bulan, ras yang di bawah laut gitu. Nah, masuk manusia ikan juga kan, itu kan aliansi juga gitu kan. Dan di sini saya berpikir, kalau misalkan tempat tersebut diisi sama ras Elbap, anjing kan baradag ras Elbap mah gitunya, apa yang akan terjadi gitu tempat tersebut gitu. Nah, di sini juga kemarin informasi terbaru bahwa si Dory dan Brogy ini bisa menahan serangan dari Gorosei gitu, sekuat itu dan seedan itu gitu. Apalagi ada banyak gitu, cuman 2 aja bisa bikin Gorosei ngariweuhkeun gitu nya, ngariweuhkeun Gorosei, apalagi ada banyak gitu. Diperintahkan sama si Akagami 1 Elbap datang ke tempat tersebut dan anjing bakal kumaha eta tempatnya, bakal edan juga. Tapi dah itu mah cuman teori ya, nggak akan terjadi juga dan ini mah cuman berandai-andai ya. Karena berbeda juga sama apa yang terjadi dalam ceritanya, berbeda gitu ya. Si Akainu juga tidak saya sebutkan, si Aokiji akan kemana, si Garp juga akan kemana kan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi yang jelas perang tersebut akanlah luar biasa besar gitu, dan perang terbesar di dunia ini akan sangatlah luar biasa, melibatkan beberapa negara, pasukan revolusi dan beberapa Yonko atau bajak laut kuat untuk menyelamatkan si Luffy kalau si Luffy dieksekusi gitu ya. Tapi kalau misalkan perang terbesar ya di dunia yang disebutkan oleh si Kurohige di di cerita utama gitu, mungkin bisa lebih besar dari ini gitu untuk melawan dunia gitu. Dan di sini juga saya tidak menyebutkan soal kekuatan Im Sama karena tidak ada informasi sedikit pun soal si Im Sama ini teh. Cuman terakhir kemarin dikatakan aja bisa ngancurin Pulau Lulusia Kingdom, itu juga merintah si Gorosei gitu pakai senjata Mother Flame gitu. Cukup menarik lah. Dan di sini tuh saya tekankan lagi, jika kalian nonton sampai selesai gak usah dibawa serius ya, karena ini cuman konten dan berandai-andai aja gitu, berpikir gitu bagaimana si Luffy dieksekusi. Dan kalau misalkan ada salah pengucapan dan salah penyebutan atau ada salah dalam berteori ataupun kalimat yang saya ucapkan, saya minta maaf dan perbaiki sama kalian di kolom komentar ya. Kalau ada kekurangan ataupun yang lainnya tulis sama kalian di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada salah, saya minta maaf ya, jangan terlalu seriusnya dah, ieu mah berandai-andai dan memang tidak akan terjadi ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering gading tikoro ieu teh aduh teu kuat hayang ngopi jeung hayang udut kopi hideung kapal api jika nama jeung jarum coklat mantap jika nama. Ya udahlah, salam sejahtera wanginya cangcut neng Mira, goodbye, dadah.